Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Adi Purantara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Parwa-Parwa dalam kitab Mahabharata. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu Itiasa. Itiasa adalah kesusastraan Hindu yang memiliki atau yang menceritakan mengenai kisah-kisah epik para kesatria dan raja di masa lampau yang memiliki ajaran filsafat agama, mitologi, dan makhluk supranatural. Dalam agama Hindu memiliki dua cerita Itiasa yang sangat terkenal, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Dan kali ini kita akan menjelaskan mengenai kitab Mahabharata. Mahabharata, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari Mahabharata. Maha yang artinya besar dan Bharata yang artinya bangsa Bharata. Mahabharata artinya cerita besar mengenai bangsa Bharata. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai isi-isi Parwa dalam Astadasa Parwa. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai Astadasa Parwa. Apa sih itu Astadasa Parwa? Asta artinya 8, Dasa artinya 10, dan Parwa artinya kitab suci. Jadi Astadasa Parwa artinya 18 kitab suci. Bagian-bagiannya adalah Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa. Yang keempat adalah Wirata Parwa. Yang kelima adalah Utyoga Parwa. Yang keenam adalah Bhisma Parwa. Yang ketujuh adalah Drona Parwa. Yang kedelapan adalah Karna Parwa. Yang kesembilan adalah Salya Parwa. Yang kesepuluh adalah Sauptika Parwa. Yang kesebelas adalah Stri Parwa. Yang ke-12 adalah Santi Parwa. Yang ke-13 adalah Anusasana Parwa. Yang ke-14 adalah Aswamedika Parwa. Yang ke-15 adalah Asrama Wasika Parwa. Yang ke-6 adalah Mausala Parwa. Yang ke-17 adalah Mahaprastanika Parwa. Dan yang ke-18 adalah Swarga Rohana Parwa. Dan dari 18 Parwa tersebut, saya akan menjelaskan 5 Parwa yang menarik menurut saya. Yang pertama adalah Drona Parwa. Drona Parwa adalah kitab yang menceritakan mengenai diangkatnya Drona menjadi panglima perang setelah gugurnya Bhisma yang sebelumnya menjadi panglima perang. Di situ diceritakan mengenai siasat Basudeva Krishna yang menyuruh Arjuna untuk membunuh Drona, dan Krishna menyuruh Bima untuk membunuh gajah bernama Aswatthama. Setelah gajah dibunuh, Arjuna memberitahu Drona bahwa Aswatthama telah meninggal. Drona yang tidak percaya bertanya kepada Yudhishthira, "Wahai Yudhishthira, engkau adalah putra Pandu yang sangat jujur. Apakah benar Aswatthama telah mati?" Yudhishthira pun menjawab, "Ya, Aswatthama telah mati, Guru." Walaupun yang dimaksud oleh Yudhishthira adalah gajah yang bernama Aswatthama. Setelah itu Drona pun lemas dan juga kepalanya langsung dipenggal oleh Drestadyumna. Kitab berikutnya yang saya sukai adalah Parwa ke-14, yaitu Aswamedika Parwa. Aswamedika Parwa menceritakan mengenai kelahiran kembali Parikesit yang sebelumnya telah dibunuh dalam kandungan oleh Aswatthama, lalu dihidupkan kembali oleh Sri Krishna. Setelah kehidupan kembali itu, Yudhishthira mengadakan upacara Aswamedha, di mana ia melepaskan kuda putih, dan dimanapun wilayah atau kerajaan yang dilewati oleh kuda putih tersebut harus tunduk ke hadapan Yudhishthira dan mengakui bahwa Yudhishthira lah raja dunia. Singkat cerita, semua wilayah dan raja dari kerajaan yang dilewati oleh kuda tersebut mengakui bahwa Yudhishthira adalah raja dunia. Parwa berikutnya yang saya sukai adalah
ini. Berikutnya adalah Mausala Parwo. Mausala Parwo adalah kitab yang menceritakan mengenai musnahnya bangsa Wresni, Andaka, dan Yadawa. Dimulai dari Samba yang terkena kutukan dari para resi yang akan dikutuk melahirkan sebuah gada bernama Musala, dan gada itu akan membawa petaka. Seiring berjalannya waktu, kutukan tersebut pun menjadi kenyataan, dan Samba melahirkan sebuah senjata gada yang bernama Musala. Para rakyat yang takut senjata itu akan membawa bencana besar bagi kota Dwaraka, segera menghancurkan senjata tersebut menjadi berkeping-keping dan membuangnya ke sungai. Setelah itu muncullah Batara Kala. Munculnya Batara Kala ini menjadi pertanda buruk, sehingga Krishna menyarankan rakyatnya untuk melakukan perjalanan suci dan melaksanakan upacaranya di pinggir pantai. Setelah upacara selesai, rakyat Wresni, Andaka, dan Yadawa yang tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk mereka, yaitu mabuk, minum minuman keras hingga mabuk. Lalu Satyaki pun berkata kepada Kertawarma, "Wahai Kertawarma, ksatria apa kau ini yang telah membunuh Pancawala, Drestadyumna, dan juga Srikandi dalam keadaan tertidur?" Lalu Kertawarma yang tidak terima pun membalas, "Kau juga kejam, telah membunuh seseorang dalam keadaan tak bersenjata." Lalu Satyaki yang tidak bisa menahan emosi langsung memenggal kepala dari Kertawarma dengan sebuah pedang. Setelah itu, para rakyat ikut-ikutan membantai dan saling serang terhadap kaum sendiri. Krishna yang melihat pembantaian kaumnya tersebut hanya bisa bersedih. Lalu ia pergi ke tengah hutan untuk menyusul kakaknya. Setelah ke tengah hutan, ia melihat kakaknya yang sudah moksa dan menjadi ular raksasa dan kembali ke sungai bersama gerombolannya. Lalu Krishna pun yang meratapi nasibnya bersender di sebuah pohon. Lalu ada seorang pemburu bernama Jara yang memiliki senjata panah yang ujungnya berasal dari senjata gada Musala yang didapatkan dari ia membeli ikan di mana saat ia membuka atau membelah ikan tersebut, ia melihat ada pecahan dari gada Musala dan menjadikannya anak panah. Lalu saat melihat kaki Sri Krishna, tanpa sengaja ia memanahnya karena terlihat seperti kaki rusa. Lalu saat mendengar teriakan, Jara pun terkejut, lalu menengok dan ternyata itu adalah Sri Krishna. Jara pun meminta maaf. Lalu Krishna berkata, "Apapun yang terjadi sudah terjadi. Kini aku telah menyelesaikan hidupku." Lalu singkat cerita, kitab ini juga menceritakan mengenai saran Sri Krishna kepada para Pandawa yang disampaikan kepada Arjuna. Saat Arjuna menyusul Sri Krishna karena mendengar berita kehancuran kota Dwaraka, ia diberi saran oleh Sri Krishna. Sri Krishna berkata, "Pergilah kau dan lakukanlah perjalanan suci menuju puncak gunung Himalaya bersama para saudaramu dan juga istrimu." Lalu setelah itu Arjuna pun kembali membawa para janda yang tersisa ke tengah Kurukshetra. Dan saat itu ia dihadang oleh seorang pemberontak. Dan alhasil ia selamat dengan para janda tersebut dan ia kembali ke Hastinapura. Lalu setelah ke Hastinapura, ia pun menyampaikan saran dari Sri Krishna tersebut. Berikutnya Parwa yang saya sukai adalah Parwa ke-17, yaitu Mahaprastanika Parwa. Kitab ini menceritakan mengenai
pengalihan tahta dari Yudhistira menjadi Parikesit, yaitu anak atau keturunan terakhir dari para Pandawa. Setelah menyerahkan tahtanya dan tanggung jawab Hastinapura kepada Parikesit, Yudhistira dan para Pandawa pun melakukan perjalanan suci menuju puncak gunung Himalaya bersama Drupadi. Lalu saat di gunung Himalaya, Drupadi terjatuh dan tidak kuat untuk melakukan perjalanan kembali. Bima pun bertanya, "Wahai Kak Yudhistira, mengapa Drupadi bisa jatuh dan meninggal?" Yudhistira pun menjawab, "Karena dia memiliki dosa. Seseorang yang meninggal pasti disebabkan karena dosa." Ia pun menjawab, "Drupadi tidak sepenuhnya mencintai kita. Dia hanya mencintai Arjuna seorang." Dan perjalanan pun dilanjutkan. Lalu disusul oleh Sahadewa yang terjatuh. Bima kembali bertanya, "Kakak, apa alasan dari Sahadewa bisa meninggal?" Yudhistira pun menjawab, "Ya, Sahadewa merasa dirinya lah yang paling pintar di dunia ini dan tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Maka sebab itulah dia terjatuh dan meninggal." Disusul oleh Nakula, dan Bima lagi dan lagi bertanya, "Wahai Kak Yudhistira, apakah alasan Nakula bisa meninggal?" Yudhistira menjawab, "Nakula merasa dirinya lah yang paling tampan dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyaingi ketampanannya. Sebab itulah dia meninggal." Lalu Arjuna yang sudah sempoyongan merasa sedih karena ditinggal oleh dua saudaranya dan juga istrinya, terjatuh, dan Bima kembali bertanya, "Kakak, mengapa Arjuna meninggal?" Yudhistira pun menjawab, "Arjuna merasa dirinya lah yang paling hebat dalam senjata panah. Ia merasa tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam perang beradu panah. Sebab itulah dia meninggal." Lalu perjalanan pun dilanjutkan. Dan saat itu Bima pun merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Dan Bima bertanya, "Kakak, katakanlah alasan apa dan mengapa aku bisa meninggal?" Yudhistira pun menjawab, "Wahai Bima adikku, kau itu rakus dan kau merasa diri paling kuat dan tidak ada satu musuh pun yang bisa mengalahkanmu. Kau merasa bisa membantai semua musuhmu di Kurusetra. Sebab itulah kau meninggal." Saat itu pun Bima menghelakan napas terakhirnya. Tersisa Yudhistira dan anjing hitam tersebut. Berikutnya, Parwa terakhir yang saya sukai adalah Swarga Rohana Parwa, yaitu menceritakan mengenai kelanjutan dari Mahaprastanika Parwa, yaitu menceritakan mengenai Yudhistira bersama anjing hitam yang sudah berada di puncak gunung Himalaya, dan saat itu ia dijemput oleh kereta kencana Dewa Indra. Dan saat diajak naik, Yudhistira pun menolak karena ia tak ingin naik jika anjingnya tak diizinkan naik. Lalu setelah berhasil mengetes atau menguji kesetiaan dari Yudhistira, anjing hitam itu pun berubah menjadi Dewa Dharma. Lalu Yudhistira pun diajak ke Swarga Loka. Saat berada di Swarga, Yudhistira tidak melihat satupun saudara-saudaranya dan juga istrinya. Dan ia bertanya kepada Dewa Indra, "Wahai Dewa Indra, di manakah saudara-saudaraku beserta istriku?" Dewa Indra pun menjawab, "Dia ada di neraka bersama istrimu." Lalu Yudhistira pun meminta agar ia dibawa ke neraka. Saat itu ia melihat Drupadi dan saudara-saudaranya tersiksa. Lalu ia berkata kepada Dewa Indra,
Biarlah aku di sini, Dewa, daripada aku harus di surga loka dan menikmati keindahan surga tanpa saudara-saudaraku dan juga istriku. Lalu lagi dan lagi Dewa Indra hanya menguji kesetiaan dari Yudhistira. Seketika surga loka berubah menjadi neraka dan neraka berubah menjadi surga loka. Itulah itulah Parwo-Parwo yang menurut saya menarik. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai moral yang terkandung dalam kitab Mahabharata. Yang pertama ada kejujuran. Yang kedua ada rasa hormat. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Yang keempat adalah keadilan. Yang kelima adalah kepedulian. Dan yang keenam adalah nasionalisme. Nah, dari keenam nilai-nilai moral tersebut, ada satu orang yang memiliki semua nilai moral tersebut, yaitu adalah Yudhistira. Dia memiliki kejujuran, rasa nasionalisme, keadilan, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap saudara-saudaranya, dan juga memiliki rasa hormat. Yang bisa kita lihat, dia sangat hormat kepada kakeknya di saat hari terakhir kematian kakeknya, yaitu Bhisma. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.